Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nasya Zahra, dengan NIM 12292100080. Di video kedua kali ini, saya akan membuat form input jurnal transaksi yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan semua transaksi yang terjadi selama satu periode. Anggap saja satu periode ini selama 1 tahun ya. Langsung saja kita buka Microsoft Access-nya. Cara bikin form input transaksinya itu gampang banget, langsung aja tab ini kwitansi, lalu tab create, lalu kita tab form. Nah, dan seperti ini ya tampilannya, form inputnya itu udah langsung jadi, tinggal kita tambahin tombol save aja. Caranya juga gampang banget, tinggal klik ini yang XX ini tombol button. Lalu kita taruh aja di sini lah ya. Nah, nanti akan muncul command button wizard. Kita pilih yang ini untuk kategoris record operations. Lalu untuk actionnya add new record. Lalu next. Nah, di sini juga akan ada pilihan text atau picture, tapi saya akan milih text. Lalu next, finish. Nah, nanti akan ada tombol add record seperti ini. Kita edit dulu supaya kecil. Kita pindahin ke sini. Nah, form inputnya itu ini udah langsung jadi dan sudah siap menampung semua transaksi yang terjadi. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan form input transaksi jurnal umum sama jurnal penyesuaiannya itu dari video tutorial akses yang kedua. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput transaksinya. Dan untuk profil perusahaannya itu seperti yang sudah dibicarakan pada video yang pertama, untuk perusahaannya itu perusahaan di bidang jasa ya. Lalu model usahanya perusahaan jasa, dengan bentuk usahanya klinik kesehatan, nama usahanya Klinik Dr. Farhan, dengan pemilik Dr. Farhan, periode akuntansinya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Dan ini adalah periode akuntansi tahun kedua. Sekarang saya akan langsung mencontohkan saja transaksi yang terjadi pada transaksi jurnal umum 1, tanggal 7 Januari 2020, Dr. Farhan menyetorkan uang untuk modal tambahan sebesar 500.000. Anggap saja nomor kwitansinya ini, karena ini adalah transaksi pertama yang terjadi, maka akan saya isi dengan 1. Lalu tanggalnya 7. Lalu untuk uraian transaksinya, setoran tambahan modal Dr. Farhan. Lalu untuk ID kita tidak perlu mengisi lagi karena ini adalah otomatis. Kemudian untuk nama akun, karena ini setoran tambahan modal itu menambah pada akun kas, maka kas pada modal dengan saldo debitnya itu 500 juta. Pada modal. Kemudian setelah seperti ini, untuk melanjutkan mengisi formnya untuk transaksi jurnal umum yang kedua, ini tinggal add record aja. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita pindah lagi ke nomor kwitansi 2, yaitu tanggal 21 Januari 2020. Keterangan transaksinya itu Klinik Dr. Farhan membeli persediaan obat sebesar 100 juta. Jadi membeli persediaan obat. Lalu untuk
ID-nya ini saja karena itu sudah otomatis. Lalu untuk nama akunnya, langsung aja klik obat-obatan. Saldonya 100 juta rupiah. Karena obat-obatan itu pasti dibeli menggunakan uang ya, jadi kasnya berkurang sebesar 100 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, add record aja. Lalu untuk transaksi yang ketiga, nomor kwitansi 3, tanggal 21 lagi, dengan uraian transaksi, Klinik Dr. Farhan membayar beban akomodasi obat sebesar 2.500.000. Maka untuk keterangannya atau nama akunnya adalah beban obat-obatan. Sebesar 2.500.000 pada kas. Lalu langsung aja add new record. Lalu untuk transaksi berikutnya, transaksi jurnal keempat itu terjadi pada tanggal 18 Februari. Dengan uraian transaksinya, Klinik Dr. Farhan membayar beban listrik, air, dan internet. Beban listrik, air, dan internet. Langsung saja ID-nya kita lewat ya. Untuk nama akun beban sebesar 1.500.000 pada kas. Langsung aja add record. Kemudian untuk nomor kwitansi yang kelima itu tanggal 28 Februari. Dengan uraian transaksi membayar gaji karyawan. Itu nama akunnya, beban gaji sebesar 25 juta. Pada kas. Langsung saja add record. Kemudian untuk nomor kwitansi ke-6 itu transaksinya terjadi pada tanggal 11 Maret. Dengan uraian transaksi menerima pendapatan dari perawatan pasien. Nama akunnya kas ya, karena kasnya bertambah. Ada pendapatan. Langsung aja add record. Kemudian selanjutnya nomor kwitansi ke-7 itu
transaksi jurnal umumnya tanggal 15 April, klinik Dr. Farhan membayar biaya promo klinik 50 juta. Tanggal 15 April. Membayar biaya promo. Maka untuk nama akunnya biaya promosi dengan 50 juta rupiah pada kas. Langsung saja klik. Kemudian Epicor. Untuk selanjutnya nomor kwitansi ke-8 itu transaksinya terjadi tanggal 20 Mei 2020. Dengan uraian transaksinya, klinik Dr. Farhan menerima pendapatan 60% dari biaya pengobatan sebesar 450.000 atas perawatan 15 orang karyawan PT RSTO yang sakit. Berarti menerima pendapatan. Untuk jurnalnya, kas pada piutang berarti ya, karena tidak dibayar semuanya. 60% dari berapa itu teh? Dari 450 juta, berarti yang dibayarnya itu 270 juta, kemudian sisanya 180 juta itu untuk piutang. Kas pada piutang dan pendapatan. Kas dan piutang. Maaf. Piutang. Pada pendapatan. Ini kok pendapatan tahun sebelumnya. Ini. Maaf, ini harusnya 270 juta. Kemudian yang ini 450. Kemudian langsung saja Epicor. Untuk transaksi yang ke-9-nya itu terjadi pada tanggal 12 Juni. Tanggal 12 Juni itu Dr. Farhan membeli tambahan perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Tanggal 12 Juni membeli perlengkapan. Dengan nama akun tanggal perlengkapan pada kas. Perlengkapan bertambah, kas berkurang. Berarti kas dikit. Langsung saja Epicor. Lalu selanjutnya untuk transaksi yang ke-10 itu tanggalnya terjadi tanggal 3 Juli 2020 dengan uraian transaksi klinik Dr. Farhan membayar hutang sewa
sebesar 25 juta. Berarti nama akunnya beban sewa hutang sewa sebesar 25 juta pada kas. Kemudian sekarang transaksi yang ke-11. Transaksi yang ke-11 itu terjadi pada tanggal 18 Juli 2020 dengan uraian transaksi Dr. Farhan membayar hutang sebesar 50 juta. Membayar hutang langsung saja pada akunnya hutang. Rp50 juta pada kas. 50. Nah, langsung saja add record. Lalu nomor kwitansi berikutnya 12 itu transaksinya terjadi pada tanggal 18, masih tanggal 18 bulan Juli 2020 dengan uraian transaksinya Dr. Farhan menerima pelunasan piutang dari PT RSTU tanggal 20 bulan Mei. Oh, piutang yang waktu tadi berarti menerima pelunasan piutang. Langsung saja ke nomor akunnya, nama akun maksudnya, kas pada piutang sebesar 25 juta. Langsung saja ke transaksi nomor 13. Itu transaksinya terjadi pada tanggal 2 Agustus. Dengan uraian transaksi Klinik Dr. Farhan menerima bonus uang sebesar 25 juta dari PT RSTU karena sebelumnya ke 15 orang klien. Berarti uang bonus ya ini mah, maksudnya ke pendapatan lainnya. Bonus dari PT RSTU. Maka masuk ke pendapatan lainnya ya. Kas dulu. Kas pada pendapatan lainnya. Senilai berapa? 25 juta. Wow, lumayan ya. Kas pada pendapatan lainnya. Senilai 25 juta. Langsung saja add record. Kemudian transaksi pada tanggal 4 pada nomor kwitansi 14 itu Klinik Dr. Farhan membeli tanah untuk perluasan klinik 300 juta. Itu tanggal 17 September. Membeli tanah. Berarti kasnya berkurang ya ini. Maaf. Tanah. Maka pada nama akunnya tanah sebesar 300 juta.
Langsung saja add record. Kemudian transaksi ke-15 itu terjadi pada tanggal 18 Oktober. Dengan uraian transaksinya, Klinik Dr. Farhan membayar beban listrik, air, dan internet. Membayar beban listrik, air, dan internet sebesar 1.500.000. Pada kas. Nah, langsung saja add record. Kemudian nomor kwitansi yang ke-16 itu transaksinya terjadi pada tanggal 25 November 2020 dengan uraian transaksinya Klinik Dr. Farhan membayar gaji karyawan. Beban gaji pada kas sebesar 125 juta. Langsung saja add record. Kemudian untuk transaksi ke-17 itu udah mulai masuk ke jurnal penyesuaian ya. Ini terjadi tanggal 31 Desember. Perlengkapan yang terpakai selama tahun 2020 adalah 1.012.490. Maka untuk jurnalnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Perlengkapan yang terpakai selama tahun 2020. Untuk jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan itu 12.490. Langsung saja add record. Kemudian yang ke-18 tanggal 31 dengan uraian transaksi obat yang terpakai selama tahun 2020. Dengan nama akun, biaya obat-obatan, itu 253 juta. Ada obat-obatan. Langsung saja add record. Kemudian yang ke-19 uraian transaksinya penyusutan peralatan tahun 2020. Itu nominalnya 3 juta. Pada akumulasi penyusutan peralatan.
langsung saja add record. Kemudian transaksi yang ke-20 itu uraian transaksinya penyusutan kendaraan. Itu senilai 12.500.000. Pada kendaraan. Ada akumulasi penyusutan kendaraan. Langsung saja add record. Kemudian nomor kwitansi ke-21 dengan uraian transaksi penyusutan gedung tahun 2020. Itu nilainya 25 juta. Nah, langsung saja add record. Jadi itu ya penginputan form jurnal umum pada transaksi kali ini. Untuk langkah selanjutnya saya akan melanjutkan di video part 3. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.